Halo adik-adik semua, kakak hari ini punya cerita yang seru banget loh. Ini cerita dari Indonesia tentang seorang gadis yang pemberani sekali dan seekor raksasa hijau yang super besar. Udah siap belum dengerinnya? Oke, tapi sebelum kita mulai, kakak mau tanya sesuatu deh. Menurut kalian, apa sih artinya berani itu? Coba dipikirin sebentar ya. Soalnya rasa berani ini bakal jadi hal yang penting banget di cerita kita hari ini. Nah, ayo kita mulai petualangannya. Cerita ini berawal di sebuah desa kecil yang damai. Di sana tinggal seorang ibu yang baik hati, tapi dia punya satu keinginan besar setiap harinya. Nama ibu itu Mbok Srini. Walaupun dia baik sekali, dia merasa kesepian banget. Setiap hari, dia selalu berharap, "Ya Tuhan, andai saja aku punya seorang anak untuk aku sayangi." Tiba-tiba, di suatu hari, tanah di sekitarnya bergetar. Dan muncullah sesosok raksasa hijau yang besar dan menakutkan. Namanya Buto Ijo. Ternyata dia mendengar keinginan Mbok Srini dan dia punya sebuah tawaran. Jadi, Buto Ijo bilang begini, aku bisa kasih kamu anak, tapi ada syaratnya. Nah, karena Mbok Srini ini kepingin banget punya anak, dia langsung setuju aja. Padahal janjinya itu mengerikan sekali loh. Janjinya adalah kalau anaknya sudah besar nanti, dia harus dikasih lagi ke Buto Ijo untuk dimakan. Serem banget kan? Dengan perasaan yang campur aduk, Mbok Srini menanam biji mentimun ajaib itu. Dia merawatnya dengan penuh kasih sayang setiap hari, sampai akhirnya sesuatu yang benar-benar ajaib terjadi. Coba lihat, dari dalam sebuah mentimun berwarna emas yang bersinar, lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik sekali. Mbok Srini kaget, tapi juga sangat-sangat bahagia. Mbok Srini menamainya Timun Mas, yang artinya mentimun emas. Rasa sayang Mbok Srini ke Timun Mas itu besar sekali, lebih dari apapun. Timun Mas pun tumbuh jadi anak yang pintar dan juga pemberani. Waktu pun berlalu, dan mereka hidup dengan bahagia. Tapi, Mbok Srini nggak pernah lupa sama janjinya yang menakutkan kepada si Buto Ijo. Dan benar saja, hari yang ditakutkan itu akhirnya datang juga. Buto Ijo kembali, dan suaranya menggelegar, "Mana anak itu? Sekarang waktunya aku menagih janjimu." Wah, gawat. Mbok Srini takut sekali. Tapi dia tahu, dia harus melindungi Timun Mas. Dia pun buru-buru pergi menemui seorang pertapa bijaksana di gunung untuk minta pertolongan. Pertapa itu memberikan Timun Mas 4 bungkusan kecil ajaib. Isinya apa saja ya? Yuk kita intip. Ada sekantong biji mentimun, lalu sekantong jarum, sekantong garam, dan yang terakhir sekantong terasi. Wah, buat apa ya semua ini? Cepat lari, Nak. Jangan sampai raksasa itu menangkapmu, kata Mbok Srini. Sambil menangis, Timun Mas pun berlari sekencang-kencangnya, masuk ke dalam hutan sambil memegang erat keempat kantong ajaibnya. Suara langkah Buto Ijo makin dekat. Duk, duk, duk. Wah, raksasanya makin dekat. Menurut kalian apa ya yang bakal dilakukan Timun Mas dengan benda-benda ajaib tadi? Wah, benar kan? Buto Ijo sudah ada di belakangnya. Dengan cepat, Timun Mas ingat kantong pertamanya. Dia langsung melemparkan kantong berisi biji mentimun itu ke belakangnya. Dan, wush, tiba-tiba dari biji itu tumbuh kebun mentimun yang besar sekali. Wah, sulur-sulurnya langsung melilit kaki Buto Ijo. Raksasanya jadi nggak bisa gerak. Terus jatuh deh. Ar, gitu teriaknya. Tapi Buto Ijo itu kuat sekali. Dia berhasil lepas. Aduh, dia masih mengejar. Tanpa putus asa, Timun Mas mengambil kantong kedua. Isinya jarum-jarum tajam. Dan dia lempar lagi ke belakang. Ajaib sekali. Jarum-jarum itu berubah jadi hutan bambu yang rapat dan runcing-runcing. Aduh, sakit. Buto Ijo berteriak karena kakinya tertusuk bambu-bambu tajam itu. Walaupun kesakitan, raksasa itu pantang menyerah. Dia masih terus lari mengejar Timun Mas. Timun Mas pun memakai kantong ketiga. Dia menaburkan garamnya ke tanah, dan tiba-tiba tanah di belakangnya berubah jadi lautan yang sangat luas. Nah, ini dia senjata terakhirnya. Tinggal satu kantong lagi. Pas Buto Ijo sudah hampir berhasil berenang ke seberang, Timun Mas melemparkan terasi. Dan blububuk,
lautan itu berubah jadi lumpur panas yang mendidih dan langsung menelan Buto Ijo. Raksasa itu pun hilang selamanya. Hore, Timun Mas berhasil. Dia selamat. Semua itu berkat pilihan-pilihannya yang cerdas dan keberaniannya untuk melawan raksasa jahat itu. Akhirnya Timun Mas bisa pulang ke rumah dengan selamat. Dia langsung berlari dan memeluk ibunya. Sejak hari itu, mereka berdua bisa hidup dengan tenang, bahagia, dan aman. Nah, adik-adik, dari cerita Timun Mas ini kita jadi belajar dua hal yang sangat penting. Yang pertama, kita harus selalu berani ya. Walaupun kita merasa kecil, kita harus berani menghadapi hal-hal yang menakutkan. Dan yang kedua, kita juga harus pintar. Dengan jadi pintar, kita bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah sebesar apapun. Jadi, cerita Timun Mas ini mengajarkan kita kalau gabungan antara berani dan pintar itu bisa mengalahkan apa saja. Keren kan? Nah, sekarang giliran kalian nih yang berpikir. Coba deh, gimana caranya kalian bisa jadi pemberani kayak Timun Mas minggu ini? Kakak tunggu ceritanya ya. Sampai jumpa lagi di dongeng berikutnya. Dadah!